Bapak Ibu pun pada hari ini. Salawat dan salam kita tutupkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nanti di akhir nanti kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, Pak ucapkan terima kasih kepada wali kelasnya, gurunya yang telah alhamdulillah pada hari ini semuanya selesai membagikan hasil prestasi siswanya. Pak ucapkan ribu terima kasih. Dan pada saat ini juga Pak ucapkan untuk wakil kepala sekolah SMP 1 Lubai Ulu, Pak ucapkan kalau melihat kegiatan pada awal pelantikan sampai hari ini, ya Pak nilai bagus, sangat bagus sekali. Pertama Pak Budi dengan loyalitasnya yang tinggi, Pak ucapkan terima kasih karena Pak Budi sudah mengubah sekolah kita yang kemarin yang agak sedikit disiplinnya agak bagus, sekarang alhamdulillah agak bagus. Sedangkan untuk Ibu Nelly dengan Ibu Isu, ya alhamdulillah bagus, tapi masih bagus Pak Budi. Dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita ketahui bahwa sekolah kita adalah sekolah SMP 1 Lubai Ulu, yang sekolah kita menuju ke sekolah adiwiyata tingkat provinsi. Tadi kemarin Pak bincang-bincang dengan Pak Ramli Kabid Pembinaan, katanya begini, masalah sekolah adiwiyata tingkat provinsi SMP, pihak dinas tidak memfasilitasi lagi. Jadi kita menunggu dari lingkungan hidup. Jadi rekomendasi, karena belum tahu bukan 12 pelantikan. Nah, Pak misalnya tidak tahu di sini kan, jadi Pak minta maaf dulu kalau ada salah. Ya. Yang jelas Pak berusaha di sekolah ini memajukan sekolah ini. Alhamdulillah didukung oleh kamu. Kalau kami beda sanggup, aku Pak dengan Andi beda sanggup ngejoget sekolah ini. Sekolah ini besar, ya. Kalau contohnya sederhana, kalau kamu tidak dukung sekolah ini baik atau tidak, ini jelas kotor sekolah ini. Untuk pengimbasannya ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nelly, Bapak Ibu Wakil, Bapak Ibu Guru sekalian, Bapak Kepala Sekolah sudah memberikan saya kesempatan untuk berbicara di sini untuk melakukan pengimbasan tentang apa yang saya dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ada banyak materi yang ingin saya sampaikan, namun karena waktu dan kesibukan kita pada hari ini sepertinya akan saya sampaikan adalah satu saja tentang budaya positif. Saya sudah membuat beberapa slide di rumah. Setiap malam saya buat slide untuk diimbaskan kepada teman-teman semua. Nah, ini saya tampilkan materi kita adalah budaya positif. Kita tampilkan dalam bentuk YouTube, karena kalau saya mau menampilkan dalam bentuk Canva tidak bisa tidak ada kabelnya hari ini. Jadi alhamdulillah dengan bantuan Pak Iwan bisa ditampilkan dalam bentuk YouTube. Masih ada cara ya, jadi di pause aja gitu. Mohon maaf dengan kekurangan saya hari ini. Bapak Ibu Guru sekalian, sekedar menginformasikan, bulan pembukaan
program guru penggerak angkatan 9 sudah dibuka. Saya harap Bapak Ibu semuanya mengikuti program ini. Semangat mengikuti program ini. Kalau bisa program ini diprioritaskan. Karena Bapak Ibu semua mau tidak mau, siap tidak siap, perubahan pendidikan ini akan tetap kita hadapi. Akan pasti kita hadapi. Maka program yang ada ini ikuti program yang ada ini. Bapak Ibu guru yang belum ASN, jangan berkecil hati. Yang lulus program guru penggerak kemarin itu banyak juga yang honor. Teman-teman saya ada guru atau teman yang lain itu banyak juga yang honor. Jadi ini program guru penggerak ini tidak untuk ASN saja, honor dan ASN bisa. Baik, langsung saja Pak Iwan, kita langsung ke materi. Alhamdulillah ada budaya positif yang akan saya tampilkan pada hari ini. Kalau waktu memungkinkan, mungkin budaya positif cukup dengan 5 menit. Saya akan tambah lagi dengan pembelajaran yang berpihak pada anak. Baik Bapak Ibu semua, langsung ke slide pertama. Budaya positif. Lanjut Sir. Budaya positif itu berkaitan dengan kedisiplinan. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple, yang artinya murid atau pengikut. Jadi untuk menjadi seorang murid harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran, sehingga motivasi yang terbangun atulah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Yang kita tahu selama ini, disiplin adalah sesuatu yang harus kita taati, harus kita patuhi karena ada sesuatu. Nah, sekarang yang kita tanamkan kepada siswa adalah bagaimana kedisiplinan itu tertanam dari dalam hati. Nah, baik, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu terkejut melihat foto saya yang begitu percaya diri, saya terpaksa percaya diri. Selama ini saya tidak suka foto-foto, tapi semenjak ikut ini, saya harus video, saya harus foto, saya harus bicara, saya harus pidato. Alhamdulillah Bapak Ibu, dengan semangat dan dukungan, insya Allah semua itu bisa kita jalani. Ya, lanjut Bapak. Slide berikutnya ada motivasi perilaku manusia. Nah, slide-slide ini saya tampilkan berdasarkan pemahaman saya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu semua lebih tahu, lebih paham masalah ini. Namun saya berkewajiban untuk mengimbaskan ini kepada Bapak Ibu semua. Motivasi perilaku manusia itu ada 3 macam Bapak Ibu ya. Yang pertama untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Saya datang ke sekolah tepat waktu karena tidak enak sama Bu Dewi. Itu motivasi karena menghindari ketidaknyamanan. Saya tepat waktu mengumpul tugas atau arsip-arsip yang dibutuhkan karena tidak enak sama Bu Neri lagi. Atau ada Pak Rusdi memotor ngebut karena menghindari ketidaknyamanan. Itu adalah motivasi ekstrinsik ya, motivasi dari luar. Selanjutnya untuk mendapatkan imbalan. Itulah sebab mengapa sekarang ini anak-anak itu tidak lagi diberikan peringkat. Peringkat itu mematikan kreativitas. Jadi, saya nggak dapat peringkat, saya patah hati, saya patah semangat. Tidak hanya peringkat yang kita cari di sekolah ini, ada banyak kompetensi yang ada di sekolah ini ya. Itu juga termasuk motivasi eksternal dari luar, karena ingin mendapatkan penghargaan. Dan yang ketiga, ada untuk menjadi orang yang diinginkan atau diyakini dan menghargai diri saya sendiri dengan nilai yang dipercayai. Saya pergi ke sekolah tepat waktu karena saya seorang guru. Ya, Bapak Ibu ya, tapi saya konteksnya bukan siswa tapi guru karena saya memberikan kepada Bapak Ibu guru. Saya seorang guru, saya adalah panutan, saya dilihat oleh siswa. Sebenarnya saya sendiri belum seperti itu, namun itu harus saya sampaikan. Iya, itu harus saya sampaikan. Saya motivasi itu berasal dari dalam diri. Ya, saya adalah seorang apa? Saya ini bagaimana? Apa tindakan yang baik yang saya laksanakan? Apa tindakan yang kurang baik yang tidak boleh saya laksanakan? Itu adalah motivasi internal
dari dalam diri kita. Nah, yang ketiga inilah yang akan kita tanamkan kepada siswa. Lanjut, Sir Iwan. 5 kebutuhan dasar manusia. Ini juga penting. Ini dalam beberapa modul ini selalu dibahas, selalu masuk, baik kepada kita, kepada atasan maupun anak-anak. Yang pertama adalah kebutuhan hidup, survival kalau kata Miss Dea. Kebutuhan hidup ini berkaitan dengan kebutuhan fisik ya. Kita butuh uang, kita butuh makan, kita butuh belanja, kita butuh sandang pangan papan dan sebagainya. Yang kedua ada kebutuhan merasa diterima. Ini kebutuhan manusia itu ada kebutuhan merasa diterima. Kalau kita lihat ada seorang anak yang menjerit-jerit menangis, tak kita indahkan, kita biarkan. Apa yang terjadi dengan anak itu? Menjeritnya semakin kuat. Menjeritnya semakin kuat, semakin dicuekin dia semakin kuat. Apa yang terjadi dengan anak itu sebenarnya? Dia tidak mendapatkan kebutuhan itu. Kebutuhan apakah itu? Kebutuhan diperhatikan. Sebenarnya dia minta diperhatikan. Makanya suaranya dipertinggi, ya. Jadi dia tidak terpenuhi kebutuhan yang itu. Kemudian kebebasan, freedom. Seorang siswa kadang-kala dia ngantuk di kelas. Ngantuk, dia bosan dengan tipe pembelajaran itu. Artinya dia membutuhkan kebebasan. Dia ingin coba hal-hal yang lain, yang lebih menarik. Atau dia memang memiliki ide yang menarik, tapi dia tidak bisa mengungkapkannya. Maka dari itu kita sebagai guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, kamu maunya apa sih nak? Nah gitu ya. Kira-kira seperti itu. Lanjut, yang keempat yaitu butuh kesenangan. Ada lagi siswa yang saat di kantin lempar-lemparan pilo, tahu pilo Bu? Pak, kalau lempar-lemparan gorengan nggak mungkin habis gorengan senampan. Lempar-lemparan makanan. Dan dia merasa dia yang dilakukan itu benar. Tiba-tiba lempar-lemparan, kebetulan Pak Rusdi lewat, kenal. Pak Rusdi, sini. Jelas itu kesalahan yang fatal. Karena dia bermain, kemudian yang dikenai adalah kepala sekolah. Tentu saja dia dipanggil ke ruang kepala sekolah. Apa yang terjadi dengan anak ini? Dia tidak terpenuhi kebutuhan kesenangan. Tidak terpenuhi, dia ingin senang-senang sebenarnya. Kesalahannya adalah yang dia lakukan itu di kantin. Mestinya permainan-permainan seperti itu ada tempat yang tersendiri. Lanjut dengan kebutuhan penguasaan. Seorang anak itu harus diberikan kebebasan bahwa dia punya power, dia punya kekuatan, dia bisa. Bebaskan. Bu, saya bisa Bu bikin kayak punya ibu tapi model saya sendiri, silakan. Dan jangan dipatahkan. Walaupun jawaban anak itu salah, walaupun jawabannya salah, tetap oke, tetap kamu hebat, walaupun salah. Nanti dikasih tahu yang benar tanpa mengatakan bahwa kamu salah. Bagus, keren gitu ya. Dan sesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Jangan berlebihan cukup. Jangan berlebihan juga memuji. Karena pujian berlebihan juga tidak baik juga akibatnya. Nah, jika manusia itu sering melakukan hal-hal yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan norma, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, itu sudah jelas. Biasanya ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun cara memenuhi kebutuhan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai positif. Makanya sering terjadi orang-orang atau anak-anak itu melakukan hal-hal yang negatif. Itu kalau kita pahami ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Lanjut, Sir. Lima posisi kontrol. Apa kaitannya dengan 5 posisi kontrol dengan kebutuhan manusia tadi? Anak-anak yang melakukan kesalahan, anak-anak yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan itu adalah 5 kebutuhan yang salah satunya tidak terpenuhi. Maka apa yang sebagai guru yang harus kita laksanakan? Kita harus memberikan sesuatu, melakukan tindakan untuk anak itu sendiri. Nah, dalam melakukan tindakan ini ada 5 macam Bapak Ibu ya. Ada 5 macam posisi kontrol yang kita laksanakan. Biasanya itu yang pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. 5 posisi kontrol ini yang pertama dan yang kedua itu masuk ke dalam identitas gagal. Masuk ke dalam identitas gagal. Dan yang ketiga, keempat dan kelima itu berhasil. Nah, namun dari teman
teman pemantau dan manajer, teman dan pemantau itu masih dalam motivasi ekstrinsik, masih dalam motivasi dari luar, dan yang paling ideal adalah yang nomor 5, motivasi intrinsik. Lanjut, Sir. Saat anak melakukan kesalahan, biasanya apa yang guru lakukan? Pertama, dalam posisi kontrol penghukum. Seorang guru saat melihat anak melakukan kesalahan, dia langsung mencerca, membentak, menyalahkan dengan kata-kata suara yang tinggi, kasar, melotot, bahkan menyindir. Kemudian ditambah dengan hukuman. Hukuman itu adalah suatu penderitaan yang harus dialami oleh siswa. Bisa itu kamu lepas sepatu seharian, atau yang pernah saya lakukan dulu, mohon maaf Bapak Ibu semuanya, kalau tidak hafal perkalian, itu anak saya suruh hormat depan tiang bendera. Itu adalah contoh hukuman. Dan sesuatu hal-hal yang lain yang menyakitkan, lepas sepatu, keliling lapangan, pokoknya itu berdiri hukuman. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Seorang guru jika mendapatkan anaknya melakukan kesalahan, dia akan dengan nada melas, ya ampun nak, kamu kok gini lagi sih? Ya, ada kan seperti itu? Ibu kecewa sama kamu. Itu adalah membuat rasa bersalah. Jelas ini motivasi ekstrinsik dari luar ini, karena kita yang melakukan hal itu pada siswa. Gimana coba kata-kata seperti itu akan muncul ketika kesalahan itu terjadi. Nah, ini namanya kita membuat anak itu merasa bersalah. Ini lebih berbahaya sebenarnya daripada menghukum, Bapak Ibu ya. Kadang anak kalau dikasih hukuman sudah dihukum sudah, masa bodoh. Tapi tindakannya lebih hebat lagi besoknya, nakal lagi. Yang membuat rasa bersalah ini menyebabkan sakit psikis. Saya adalah seorang yang gagal. Ibu menyalahkan saya. Apa kemampuan saya ini? Bisa apa saya ini? Saya sudah mengecewakan. Saya ini memang anak yang tidak bisa membahagiakan orang lain. Nah, ini yang lebih berbahaya lagi daripada penghukum. Nah, kalau bisa yang seperti ini tidak muncul lagi, Bapak Ibu ya. Ini yang sering terjadi. Namun ini mudah-mudahan bisa mengubah pandangan kita. Lanjut, Sir. Motivasi ekstrinsik yang berikutnya adalah sebagai teman. Saat menemukan anak berbuat kesalahan, kita akan berlaku seperti teman. Gitu kan? Nada yang diucapkan cenderung akrab, santai kepada siswa. Siswa senang dengan guru. Nggak apa-apa lah, nanti bereskan saja. Tolong Bapak ya. Kata-kata seperti itu, tolong Bapak ya. Kenapa kita harus minta tolong dengan seorang siswa? Ya kan? Nah, itu kita sudah memposisikan diri sebagai teman kepada siswa kita saat siswa kita melakukan kesalahan, melanggar peraturan, melakukan tindakan kasus dan sebagainya. Namun ini tetap saja motivasi yang terjadi itu dari luar. Kalau tidak dengan Sir Iwan, kalau tidak dengan Pak Aulia, aku nggak mau. Karena dia berlaku dengan saya seperti teman. Kalau yang lain nggak, males lah. Itu akibatnya juga tidak baik sebenarnya ya. Namun bisa dikatakan berhasil ini. Namun motivasi tetap dari luar. Lanjut yang keempat, pemantau. Pemantau ini yang paling sering kita lakukan. Nah, kamu terlambat 15 menit. Kamu tahu kalau sudah 15 menit artinya kamu harus duduk di dalam kelas selama 15 menit juga pasti istirahat. Saya perhatikan setiap pelajaran saya kamu tidur. Itu posisi kita sebagai pemantau karena dia merasa dipantau. Nah, kamu tahu nggak sih peraturan kelas kita apa? Nah, kamu tahu nggak sih peraturan sekolah kita apa? Kamu sadar kan apa yang kamu lakukan? Seperti itu. Artinya posisi kita itu sebagai pemantau terhadap siswa itu sebagai pemantau. Jadi ini juga dikatakan berhasil juga sih. Tapi siswa tetap saja dalam keadaan tidak nyaman karena dia selalu merasa dipantau. Dan motivasi yang terjadi juga dari luar. Dia tidak dipantau terus saya ini. Salah, 15 menit, 20 menit, begini kan. Peraturan salah lagi, ini salah lagi. Lanjut, Sir. Dan posisi kontrol yang kelima, nah ini yang paling ideal, ini adalah posisi manajer. Kita sebagai manajer hanya memanage, tidak menghukum, tidak memaksa. Jadi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid.
posisi manajer telah memiliki keterampilan posisi teman dan pemantau. Memang dia sudah melakukan hal-hal itu. Posisi manajer mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid untuk menemukan solusi dan permasalahannya sendiri. Nah, yang ini belum kita terapkan sebenarnya. Siswa menyelesaikan masalahnya sendiri. Saya juga terkejut sebenarnya belajar seperti ini. Tujuannya agar murid menjadi pribadi yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lanjut, Sir. Bagaimana sih posisi kontrol itu, Bu Mimi? Nah, ini ya, ada langkah-langkahnya. Ini namanya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Lanjut, Sir. Restitusi, jadi kita pelajari hari ini adalah restitusi. Segitiga restitusi, dalam segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar dapat menghasilkan murid yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi dalam segitiga restitusi itu ada pertanyaan-pertanyaan bermakna yang kita berikan kepada siswa. Jadi kita tidak menjudge, tidak langsung menghukum, tidak langsung menghakimi. Lanjut, Sir. Langkah-langkah restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jika seorang anak ini, saya contohkan ya cerita ya sedikit ya. Ini ada Anto dan Dino, dia berkelahi di kelas. Saking emosinya dia berkelahi, Dino menarik baju Anto sampai copot kancingnya 3. Lepas kancing 3. Lepas kancing 3, bakal otomatis gak bisa pakai baju lagi dong. Dino mencopot baju Anto gak bisa pakai baju lagi. Kemudian kedua anak ini dipanggil ke ruang guru atau ruang kepala sekolah atau ruang bimbingan, ruang BK dan sebagainya. Apa yang kita lakukan dalam menjalankan restitusi? Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita tanya Dino, apa yang kamu lakukan? Otomatis dikasih kebebasan lah dia berbicara. Saya kesal Bu sama Anto. Dia selalu mengejek orang tua saya. Begini. Stabilkan identitas dengan cara identitas gagal kita buat menjadi sukses. Misalnya, oh ibu juga demikian nak. Kamu dibikin seperti ibu juga kesal. Kita buat kesalahan dia tadi bahwa dia dalam posisi benar. Kita buat benar, tapi jangan hati-hati juga dengan kata-kata ya Bapak Ibu ya. Kita buat dalam posisi benar bahwa kalau ibu dihina ibu bapak, ibu juga marah dong. Ibu juga pasti marah. Itu yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi jangan dikritik dulu anaknya, jangan dikritik dulu ya. Kita dengarkan dulu dia bercerita kenapa bisa mencopot, narik baju kawan sampai copot kancing 3. Manusia tidak ada sempurna. Katakan saja seperti itu, tidak ada manusia. Dia jelas dia sadar dia melakukan kesalahan. Tapi kita bilang manusia tidak ada yang sempurna nak ya. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Lanjut dengan validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah, kita tanya pada anak itu, apa alasan kamu bisa mencopot itu? Nanti dia cerita, saya kesal Bu, saya marah. Saya bilang gini sama dia marah. Apa tindakan saya selanjutnya? Saya tarik bajunya sampai lepas kancing baju 3. Seperti itu. Pasti dia akan lebih terbuka lagi menjelaskan. Kan kita sudah membuka pertanyaan tadi. Setelah begitu kita tanya, di kelas kita itu ada keyakinan kelas. Maka dari itu Bapak Ibu, kelanjutan dari ini saya akan memberikan materi tentang keyakinan kelas. Satu wali kelas itu mendapatkan nanti 1 karton dan sticky note sudah saya belikan, di rumah sudah ada. Nanti pas masuk kita laksanakan itu di seluruh kelas di SMP kita. Jadi dalam keyakinan kelas itu ada sesuatu yang diyakini oleh anak itu. Apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nah, tidak Bu, pasti dia bilang sebenarnya saya sudah melanggarnya. Itu ya, pasti dia sadar. Saya menyesal, mau bilang saya menyesal sudah melakukan ini. Copot kancing 3. Gimana ini? Kita tanya lagi sama anaknya. Kalau itu tidak sesuai dengan ini, dengan keyakinan kelasmu, apakah kamu bersedia untuk memperbaiki diri? Dia sadar dia salah. Ya Bu, saya bersedia memperbaiki diri. Pasti dia jawab begitu. Kita tanya lagi. Tanyakan dengan anak itu, kamu tuh mau jadi apa gitu kan? Sebenarnya kamu ingin jadi seperti apa nak? Pasti dia bilang, sebenarnya karena sudah kita kasih di kelas kan, pasti dia akan mengatakan hal yang sama seperti yang kita katakan. Saya ingin menjadi seorang anak yang menghargai orang lain Bu. Saya ingin menghormati orang lain.
Saya tidak ingin melakukan kesalahan ini. Saya juga tidak ingin sampai sehilang ini terjadi, Bu, sebenarnya. Saya ingin tunjukkan ke anak itu bahwa dia harus memiliki karakter yang kuat, kepribadian yang utuh, yang mantap. Bagaimana cara menanamkannya? Nanti pasti keyakinan kelas. Tunjukkan semuanya itu. Kalian harus kayak gini. Ada itu ya, nilai-nilai kebajikan, ada lagi profil pelajar Pancasila. Jadi kita akan melaksanakan profil pelajar Pancasila kepada seluruh siswa kita mulai sekarang. Nanti anak itu bilang kayak gini, saya mau kayak gini, Bu, kayak gini. Lanjut, kita tanya lagi, apa langkah-langkah kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nanti anaknya jawab gini, saya lem aja, Bu, kancing bajunya. Logika kan? Kita sebagai guru tidak mungkin kancing sudah lepas dilem, tidak akan selesai dengan dilem. Kita carikan solusi, bisa kita bantu. Bagaimana, Dino, kalau kamu jahit saja kancing baju yang lepas itu? Tapi, Bu, saya nggak bisa jahit. Kita ada guru tata busana. Nanti Dino saya hadapkan dengan guru itu. Atau kita ada guru ini, kita ada alat jahit, ada ibu itu bisa membantu. Baiklah, Bu, pasti Dino dikasih kemudahan anak itu. Alhamdulillah ada solusi, gitu kan. Sebenarnya saya malu nih bikin kesalahan, lihat teman-teman, gitu kan. Padahal kita tidak memberikan perintah. Anak itu sendiri yang mau melaksanakan ini. Anak itu sendiri yang ingin melaksanakan memperbaiki kesalahannya. Itulah ya. Inilah yang dinamakan dengan restitusi. Akhirnya sebenarnya setelah perkelahian itu terjadi, Dino dan Anto itu sudah pulang bersama, sudah kembali bersama. Namun yang terjadi dampaknya itu yang tidak enak itu, kancing lepas tiko. Itu ya, sudah itu malu lihat teman itu. Itu yang ingin kita kuatkan ke anak ini bahwa ini bisa diperbaiki, gitu kan. Lanjut, Sir. Ini bisa dinyalain nggak ya? Ini salah satu percakapan tadi. Apa yang kamu lakukan? Apa keyakinan kelas? Saya tidak perlu nih, lanjut aja. Lama juga ya. Ya terpaksa syuting ini, syuting terus. Berapa detik lagi? Langsung selesai nih. Ya, ada keyakinan kelas satu slide saja. Nanti Bapak Ibu kita akan membuat keyakinan kelas. Ini ditugaskan kepada Bapak Ibu wali kelas. Jadi nanti tahun ajaran baru masuk nanti ada karton sudah saya siapkan itu untuk setiap kelas, ada sticky note ya. Itu satu siswa dikasih satu kertas, kasih kebebasan kepada siswa itu untuk mengungkapkan apa yang dia inginkan. Ya. Jadi keyakinan kelas itu nak Bu, Bapak Ibu sekalian, ada nanti nilai-nilai kebajikan yang saya share nanti ya. Jadi kalian bisa menggunakan kata-kata itu. Jangan lupa yang pertama anak itu ada yang memunculkan kata-kata menghargai, ya. Karena bullying dan perbuatan tercela, kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang tidak terpuji itu muncul karena tidak adanya saling menghargai. Kemudian bisa lanjut dengan gotong royong dan segala macam. Iya. Jadi yang pertama Bapak Ibu perintahkan kepada anaknya itu yang pejamkan mata. Nah, pegang sticky notes, pegang pena, pejamkan mata. Hayalkan suasana kelas impianmu. Hayalkan kelas impianmu. Berhayal ya? Hayalkan bagaimana suasana yang paling kalian impikan. Jam kosong. Kebebasan. Ya. Jangan lupa nanti tepat waktu melaksanakan piket, karena itu harus itu ya, karena itu kalau tidak dilaksanakan nanti akan terjadi kesalahan-kesalahan. Nah itu yang pertama ya, dalam keyakinan kelas menghargai, bekerja sama, jangan ada kata-kata positif, negatif ya, jangan ada kata-kata negatif seperti jangan injak rumput, jangan ya seperti itu, tapi berjalan di koridor. Nah jadi kata-katanya yang positif. Nanti anak menuliskan sendiri di sticky notes, tempel karton di depan kelas, kemudian Bapak Ibu sticky notes-nya itu suruh mereka sendiri yang tempel. Nah, gantian. Setelah itu Bapak Ibu lihat, foto dulu ya. Setelah dilihat, yang sama copot, yang kira-kira maknanya sama copot. Rapikan, selesai. Itulah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas di kelas kita. Sepakati, bacakan depan siswa. Sepakat semuanya dengan kesepakatan ini. Sepakat
laksanakan mulai pembelajaran semester genap. Setelah itu, jika ada kesalahan-kesalahan, kembali ke restitusi dengan posisi manajer. Insya Allah semua ini bisa kita laksanakan mulai dari diri, mulai dari sekarang, mulai saat ini. Sedikit demi sedikit nanti kita ikuti perubahan yang terjadi. Setelah ini saya nanti akan memberikan materi tentang pembelajaran yang berpihak pada anak. Mungkin kalau saya dapat masih panjang umur, saya insya Allah dapat ilmu lagi, nanti saya buat lagi dan untuk dimasukkan ke sekolah kita. Nanti mudah-mudahan akan banyak lagi guru penggerak di SMP 1 sehingga sekolah ini menjadi lebih maju. Bapak Ibu sekalian, saat satu anak masuk gerbang kita, maka sudah menjadi tanggung jawab kita untuk menjadikan anak itu memiliki pribadi yang utuh, karakter yang kuat, ya, sehingga saat dia keluar dari sekolah ini dia sudah siap dengan tujuan mereka, mencapai tujuan mereka dengan tidak tergoyahkan lagi, ya, tidak peduli kanan kiri, saya adalah seorang ini. Nah, begitu. Terima kasih Bapak Ibu semua atas kesempatannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sedikit memberikan manfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mimi yang telah memberikan penjelasan. Apakah Paren tahu kenapa Paren Ibu panggil ke sini? Tahu Bu, karena saya telah datang ke sekolah hari ini dan menyebabkan saya terlambat mengikuti pelajaran. Baiklah, semua orang memang pernah melakukan kesalahan. Ibu sendiri saja pernah terlambat datang ke sekolah, sehingga ibu terlambat masuk dalam kelas. Kalau ibu boleh tahu, kenapa Paren bisa terlambat datang ke sekolah? Tadi malam saya tidur kemalaman karena memainkan game larut malam dan menyebabkan saya bangun kesiangan. Baiklah. Apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai Bu, saya setelah melanggarnya. Paren sadar sudah melanggar. Ya, Sebenarnya Paren ingin menjadi seperti apa? Kalau ibu boleh tahu. saya akan menjadi orang yang disiplin dan tidak akan telat ke sekolah. Ibu mau tanya, apa Paren bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia. Bersedia. Kalau ibu boleh tahu, apa yang akan Paren lakukan untuk memperbaiki keterlambatan ini? Saya tidak akan main game terlalu larut malam dan Iya. saya akan menyetel alarm agar saya tidak bangun kesiangan lagi. Bagus ya. Baiklah, kalau begitu untuk hari-hari berikutnya ibu akan menyaksikan Paren tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Baik. Terima kasih Paren. Bagus sekali. Windri tahu kenapa ibu memanggil Windri ke sini? Ya Bu, saya tahu Bu. Kenapa? Saya melabrak. Windri melabrak Pia. Iya Bu. Kenapa Windri melabrak Pia? Saya kesal Bu karena dia setiap hari mengejek nama orang tua saya Bu. Windri, Pia selalu mengejek nama orang tua Windri. Sebenarnya kalau diejek nama orang tua itu, ibu juga marah ya. Tidak enak ya kalau orang tua kita, pasti kita marah kalau orang tua kita diejek-ejek namanya. Ibu mau tanya alasannya Windri marah dengan Pia itu kenapa? Ya, dia tuh setiap hari Bu mengejek nama orang tua saya tanpa bukti dan saya kesal Bu, saya marah dan saya labrak dia Bu. Dilabrak. Iya Bu. Terus? Dia nangis, saya bentak-bentak karena orang miskin gitu. Oh, Windri bilang, oh kamu miskin. Iya Bu. Makanya Pia nangis nggak berhenti lagi. Iya Bu. Oh begitu. Apakah yang Windri lakukan ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Tidak. Tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Lalu, apakah ini benar? Windri merasa ini tidak benar. Yang Windri lakukan itu tidak benar. Sekarang, Ibu mau tanya. Apakah Windri bersedia memperbaiki kesalahan ini? Iya Bu, saya bersedia Bu. Sebenarnya, Windri ingin jadi orang seperti apa yang Windri inginkan? Saya tuh ingin menjadi orang yang bisa menghargai teman, bisa Iya. menghargai teman, dan saya itu juga bisa menghargai yang lain juga Bu.
dan saya tuh ingin memotivasi dia untuk tidak mengejek nama orang tua saya. Itu bagus ya. Berarti Winry ingin menjadi orang yang saling menghargai, berteman dengan baik, memotivasi Pia. Baiklah, kalau begitu, kalau Ibu boleh tahu, apa langkah-langkah Winry untuk memperbaiki kesalahan ini, untuk memperbaiki yang sudah terjadi ini? Pertama saya meminta maaf Bu, saya sudah menyakiti dia orang miskin. Terus keduanya saya ingin memotivasi dia supaya dia tidak mengejek nama orang tua yang lain gitu Bu. Oh gitu, bagus ya. Oke, ternyata yang Winry lakukan ini adalah sebuah kehilafan, dan Winry ingin memperbaiki diri dengan meminta maaf dengan Pia, kemudian bicara langsung dengan Pia, berteman kembali agar Pia tidak lagi suka mengatakan atau menghina nama-nama orang-orang tua teman-teman yang lainnya. Winry juga tidak akan berhenti untuk membentak dan marah begitu, dan mengejek nama orang tua, karena itu sama sekali. Nah, kalau begitu Winry sadar ya bahwa perbuatan ini yang tidak bagus tercela. Oh, bagus ya. Kalau begitu terima kasih Winry, kamu sudah bersedia untuk memperbaiki diri. Ibu harap pada pertemuan-pertemuan berikutnya Winry menjadi pribadi yang lebih kuat dan bisa berteman dengan baik dengan teman-temannya, membimbing teman-temannya ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winry. Saya mempunyai masalah dengan teman saya. Saya senang sekali dibantu oleh Ibu Mimi menyelesaikan masalah, dan saya tidak dibentak, tidak dimarah, dan juga tidak dihukum oleh Ibu Mimi. Saya diberikan kebebasan untuk menyelesaikan masalah sendiri. Dan harapan saya untuk kedepannya teman-teman yang lain juga bisa menyelesaikan masalah sendiri seperti saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.